Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama channel ABS Official. Salam sejahtera untuk kita semua. Kita akan mengevaluasi setelah pertandingan antara Timnas Indonesia versus Timnas Arab Saudi. Walaupun dalam pertandingan tersebut penguasaan bola dominasi dipegang oleh Timnas Arab Saudi, namun on target untuk Timnas Arab Saudi sangatlah sedikit sekali, bahkan hanya sekali shooting ke gawang, dalam hal ini mengenai Mister Gawang yang dikawal oleh Martin Paes, hanya sekali. Akan tetapi penguasaan bola yang dimiliki Indonesia meskipun sedikit, akan tetapi untuk efektivitas peluang yang on target dari tendangan gawang yang dilakukan banyak efektivitasnya, terbukti menghasilkan 2 gol dari on target yang diluncurkan, yang dilakukan oleh Timnas Indonesia mengenai sasaran dan membuahkan hasil 2-0 untuk Timnas Indonesia. Akan tetapi titik berat kita tidak pada hasil, akan tetapi kita fokus kepada mentalitas bertanding Timnas Indonesia. Wabil khusus untuk pengkritik Timnas Indonesia yang memberikan kritikan-kritikan tajam, menohok, bahkan boleh dibilang tidak membangun Timnas Indonesia secara mental, taktikal, dan motivasi bertanding, sangatlah disayangkan. Apakah mereka tidak melihat atau tidak menyaksikan perkembangan yang ada di saat ini dengan kedatangan pemain-pemain naturalisasi? Perkembangan Timnas Indonesia sangatlah pesat sekali, terbukti di segala kelompok umur Timnas kita masuk ke putaran Piala Asia. Dalam hal ini justru tidak melalui jalur tuan rumah, akan tetapi melalui jalur kualifikasi. Bahkan saat ini untuk Timnas Indonesia senior telah menapakkan di dalam percaturan Piala Dunia tahun 2026 masuk ke round ke-3, mengkandaskan Timnas sekelas Arab Saudi dengan skor 2-0 dan menahan imbang Timnas Australia, Bahrain, juga Arab Saudi di kandangnya. Kalau kita melihat perkembangan ini sangatlah signifikan. Perkembangan mental, visi misi bermain juga sangatlah bisa kita rasakan. Memang Indonesia bukan atau tim yang sudah sejajar dengan kelas Eropa, akan tetapi dengan adanya Timnas saat ini, masuknya
pemain-pemain naturalisasi memberikan dorongan motivasi dalam negeri, khususnya pemain-pemain lokal juga antusias fans Indonesia untuk mendukung. Hanya segelintir orang yang selalu mencibir dan mengkritik timnas Indonesia. Mereka mengatakan timnas Indonesia dalam permainan selalu parkir beskek atau hanya itu-itu saja. Namun tidak melihat, dia tidak merasakan dan bahkan menutup mata perkembangan yang ada. Memang sepak bola bukanlah pemain sulap yang seketika bisa kita lihat, tapi melalui proses. Untuk itu kita ikuti komentar dari channel sebelah ini. Selamat mengikuti. Namun sebelumnya sekedar mengingatkan, bagi Anda yang belum subscribe, silakan Anda tombol atau tekan subscribe demi kelangsungan channel ini. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTubeku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Salam olahraga. Kali ini saya kembali lagi menemani pemirsa sekalian guna mengupdate terkait dengan informasi-informasi olahraga, baik itu dari timnas Indonesia maupun dari timnas lain yang ada di Asia ini. Pemirsa, dalam cuplikan video barusan kita menyaksikan bersama-sama bagaimana ekspresi amarah, ekspresi sedang mengamuk yang ditunjukkan oleh seorang pelatih dari Arab Saudi dikala Indonesia melawan Arab Saudi pada tanggal 19 November 2024 kemarin. Pelatih dari Arab Saudi tampaknya geram ketika melihat timnya berada di posisi kalah. Dia seolah-olah tidak terima. Dia memberikan dukungan, dia memberikan motivasi, dia memberikan semangat kepada anak asuhnya. Ya, walaupun pada akhirnya memang Dewi Fortuna tidak berpihak kepada mereka. Pemirsa, di sisi lain, ketika kita supporter timnas Indonesia sedang merayakan euforia kemenangan dari timnas kesayangan kita, ada pernyataan-pernyataan yang menurut saya datang dari orang-orang yang sakit jiwa, datang dari orang-orang yang sakit hati, datang dari orang-orang yang memang dari dulu orang ini tidak pernah mensupport timnas Indonesia, selalu mengkritik Sintayong, PSSI, bahkan para pemain naturalisasi. Siapa lagi kalau bukan si Tommy Veli alias Towel? Dan berikut ini saya ingin mengajak pemirsa sekalian, mari kita menyimak bersama-sama diskusi singkat sebelum pertandingan antara Indonesia melawan Arab Saudi, di mana seorang Towel sudah memprediksi bahwa seorang Sintayong akan tetap memakai strategi parkir bus. Inilah cuplikan video selengkapnya. Ini Mbak ya, saya bicara, kita bermain dengan Jepang. Apapun yang harus kita bicarakan, sebenarnya kita tuh nggak akan bisa menang melawan mereka. Mereka tuh peringkat 15 FIFA yang jauh terpaut dengan kita. Dan kualitas mereka adalah itu di atas kita. Kelasnya memang udah berbeda. Jadi kita mau bicara mentality, mau bicara fisik, itu nggak ngaruh dalam pertandingan ini. Siapapun yang ditampilkan oleh STY dengan taktik apapun, kita pasti kalah melawan Jepang. Ya, karena pemain-pemainnya aja udah berbeda. Mereka bermain di tier 1 yang semua adalah pemain-pemain bagus, ya. Mitoma bermain di Brighton and Hove Albion yang bagus, Wataru Endo Liverpool, ya. Kemudian Morita yang mengalahkan City kemarin di UCL Liga Champions, dia dengan Sporting Lisbon. Jadi semua ini pemain-pemain top yang ada. Ya, jadi saya bilang kita mau bicara dengan apapun, kita sulit mengalahkan Jepang. Itu, jadi percuma kita mau bicara mental, kita mau bicara fisik, kita mau bicara taktik. Agak percuma, karena kunci kita sebenarnya lawan Cina sama Bahrain, itu yang menjadi modal kuat. Kalau kita dapat poin bagus di Bahrain dan 3 itu, kemudian di Cina kita bisa menang, disitulah titik kunci kita. Tidak perlu kita membahas panjang lebar soal dengan Jepang.
Karena Jepang itu memang jauh di atas kita. Kalau Spanyol juara Eropa, mereka bisa kalahin di Piala Dunia. Bisa dibayangkan bedanya. Jerman aja sampai 2 kali mereka kalah. Ya. Jadi memang beda dengan kita. Jadi kita tidak perlu sebenarnya untuk terlalu larut untuk bersih di sini. Ya sudah bagus kemarin kita kalah 4-0. Mestinya kan lebih dari itu. Mereka lebih menguasai kok. Ya. Bahrain aja mereka bisa kalahin dengan 5 main di Bahrain. Ya, apalagi dengan kita sudah bersyukur dengan 4-0. Dan saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh Kevin Dix bahwa dia bilang bagus, luar biasa kita bisa bermain dan bisa kalah 4-0. Karena memang jauh, Mbak. Secara kita mau bicara apapun, sebenarnya nggak perlu di sini, kita fokus aja lawan Arab. Ya, tidak perlu lagi bicara soal Jepang karena levelnya itu saya bilang jauh. Kendati kita kemarin dengan ada Mes Hilgers, ada Ole Romeni pun misalnya ya, main kita nggak akan menang. Nah, jadi ini jadi nggak akan gampang juga besok buat timnas Indonesia. Kalau seperti matematika, oh kemarin di kandang Arab kita draw 1-1, sekarang di kandang. Nah, kalau sepak bola sesederhana itu, ya menurut saya sih nggak ada menariknya gitu loh. Jadi sepak bola bukan matematika. Nah, situasinya kalau kemudian TV One kasih judul Sinteyong di ujung tanduk atau timnas juga dalam posisi yang kritis, ya. Karena nggak jadi apa ya, faktor draw 1-1 waktu Arabnya Mancini sekarang Renat kan sudah berpengaruh tuh faktornya. Jadi nggak sesederhana itu lihat sepak bola. Oh besok di kandang kita bakal peluang menang kita lebih besar, belum tentu. Apa yang harus dilakukan STY Bung untuk melawan Arab nanti berarti kalau gitu? Ya saya sih menduga kan parkir bus lagi karena cuma itu yang dia bisa gitu loh. Oke, sampai di sana. Saya sih nggak melihat dia punya banyak jurus gitu loh dalam mengelola pemain, meski datang baru, datang 2, datang Kevin Dix terakhir. Saya nggak ngelihat kemampuan dia untuk memaksimalkan itu. Dia selalu compact defense, retreat ke area permainan sendiri, counter attack. Baik, Itu sampai di aja sana dia. dulu Bung Toel. Oke. Kira-kira statement atau pernyataan dari seorang Tommy Welly alias Tovel ketika dia menyaksikan gol yang begitu cantik, gol yang begitu indah yang diciptakan oleh seorang Marcelino Ferdinand, apa kira-kira komentar dari seorang Tommy Welly? Apakah lagi dan lagi dia tetap mempersalahkan seorang Sintayong bahwa strategi parkir bus itu merupakan strategi yang selalu digunakan oleh Sintayong? Ya, Tommy Welly alias Tovel adalah sosok pengamat bola yang abal-abal, pengamat bola kontroversial, pengamat bola yang selalu mengkritik, menghujat, baik itu dari PSSI-nya, Sintayongnya maupun para pemain timnas. Dan manusia ini tampaknya nggak pernah kapok-kapok. Setiap kali dia selalu memanfaatkan momen di mana dia ingin membranding dirinya. Saya sangat yakin dan percaya bahwa seorang Tovel, dia mau memanfaatkan situasi ini untuk keuntungan pribadinya. Itu adalah seorang Tommy Welly. Sehingga sehebat apapun pemain timnas kita, sebagus apapun pemain timnas kita, atau seprofesional apapun pelatih timnas kita, tetap di mata seorang Tommy Welly itu tidak ada yang benar. Karena dia memang sudah menempatkan diri sebagai tokoh antagonis dalam timnas Indonesia. Susah memang orang ini untuk bersatu dengan timnas Indonesia. Susah pula dia membangun narasi yang positif untuk mendukung timnas Indonesia. Dan sampai kapanpun seorang Tommy Welly dia akan tetap seperti itu. Membangun narasi yang berseberangan dengan pemahaman publik, dengan pemahaman supporter timnas Indonesia. Sehingga segala sesuatu yang dilakukan oleh seorang Erick Thohir misalnya,
yang dilakukan oleh seorang Sintayong misalnya, atau yang diperjuangkan oleh para pemain timnas kita misalnya, bagi kita supporter timnas Indonesia itu adalah sesuatu yang harus kita apresiasi, yang harus kita rayakan, yang harus kita banggakan. Tetapi bagi seorang Tommy Welly is nothing. Dia akan berbalik arah untuk kembali menyerang, untuk kembali mengkanter, untuk kembali menempatkan dirinya bahwa dia tidak sepaham, tidak sepemikiran dengan apa yang dilakukan oleh timnas, dengan apa yang dilakukan oleh seorang ketua umum PSSI, maupun dengan apa yang dilakukan oleh seorang Sintayong. Itulah karakter dasar yang mungkin sudah diasah, sudah dibentuk dalam diri seorang Tommy Welly. Pemirsa, saya pikir di negara kesatuan Republik Indonesia ini, dari 280-an juta jiwa, mungkin hampir 95 atau 97% masyarakat Indonesia itu suka dengan bola kaki. Sehingga dapat dipastikan bahwa orang-orang seperti Tommy Welly ini hanya secuil kuku hitam saja. Ya, paling-paling kita kenal ada Tommy Welly, ada Anjas Asmara, ada Peter Gonta, ada Rocky Gerung. Dan mereka ini adalah orang-orang yang tidak punya apa-apa untuk timnas Indonesia. Terkadang manusia-manusia ini boleh kita juluki sebagai manusia mafia bola. Manusia yang sampai sakit, yang sampai saat ini rasa sakit hatinya itu masih ada ketika PSSI dipimpin oleh seorang Erick Thohir. Dan kita semua harus sadari bahwa timnas Indonesia bisa sebagus ini itu semenjak PSSI dipimpin oleh seorang Erick Thohir. Mari kita simak lagi cuplikan video di season terakhir ini. Inilah momen mengharukan Kelvin Verdonk yang memaksa lari meski terpincang-pincang. Si manusia tiga paru-paru, mungkin itulah julukan yang cocok untuk seorang Kelvin Verdonk yang menjadi pemain yang tak pernah kenal lelah. Bayangkan saja, dirinya menjadi pemain tersibuk yang naik turun membantu penyerangan dan pertahanan. Bahkan saat melawan Arab Saudi, Kelvin Verdonk terlihat mengalami kram saat membantu serangan timnas Indonesia. Bukannya berhenti dengan terpincang-pincang menahankan rasa sakit, Kelvin Verdonk justru memaksakan untuk tetap berlari membantu pertahanan Indonesia agar tidak kebobolan. Padahal dirinya tahu jika hal tersebut dapat membahayakan kondisi cederanya. Bagaimana menurut kalian? لا إله إلا الله لا حول ولا قوة إلا بالله. المنتخب السعودي قد لا يشارك في كأس العالم بالطريق. شوف اليابان كسبت الصين 16، خلاص اليابان ثالث، خذت المقعد إلى ميامي. تخيل إن أستراليا وصيفة وعندها مباراة مع البحرين ذا الليل. المنتخب السعودي الآن عنده 6، إندونيسيا 6، والصين 6. أنا ما بجيبك منتخب أستراليا. أستراليا عندها 6 وعندها مباراة مع البحرين في البحرين الساعة 9 الليل. نتمنى فوز البحرين والتعادل كأقل تقدير. خلي البحرين تفوز، أهم شيء أستراليا ما تفوز. يا جماعة المنتخب السعودي قد يودع رسميا كأس العالم، لن يشارك حتى عن طريق الملحق. ممكن يروح الملحق لكن ما تضمن الملحق، عندك العراق، أردن، إمارات، قطر. بهذا المستوى والله ما تروح بعيد. لا تنسى لايك، تعطيني رايكم يا جماعه. Kalau mereka cetak 2 gol, Pak. Tanggapannya Marcelino hari ini cetak 2 gol. Marcelino memang salah satu pemain terbaik yang Indonesia miliki, dan saya rasa dia perlu dorongan, stabilitas karena kan usianya muda. Tapi kalau diberi kesempatan dia bisa. Tinggal publik, saya harap untuk pemain-pemain muda kita seperti Marcelino, jangan ketika main bagus dipuja, tapi ketika para pemain muda ini perlu sandaran kita mencemoohkan. Nah, ini kembali pemain-pemain ini perlu waktu beradaptasi, ya, kasih kesempatan mereka. Halo, Arab Saudi. Syukron. Kan udah dibilang, ini main di Indonesia. Iya. Gimana Marcelino? Mantap kan? Iyalah pemain kita itu, bro. Kalian ini. Kalian fokus jualan nasi kebuli aja udah.
Canda. Yaudah, syukron. Balik kapan? Besok? Kehidupan dulu aja besok yuk. Oke guys, itu adalah cuplikan-cuplikan video yang bisa saya persembahkan ke hadapan pemirsa dalam konten saya kali ini. Semoga saja informasi-informasi yang saya persembahkan ke hadapan pemirsa bisa menambah informasi baru. Dan dalam cuplikan video ini sesungguhnya kita hanya mau mereaction kembali terkait dengan hasil pertandingan antara Indonesia melawan Arab Saudi dengan skor 2-0 kemarin. Semoga saja kemenangan dari timnas Indonesia kali ini bisa menjadi hal yang positif, bisa memberikan dampak yang positif, baik itu kepada Pak Erick Thohir, kepada STY, maupun kepada para pemain timnas kesayangan kita. Dan terlebih khususnya, mari kita tetap memberikan dukungan kepada para pemain timnas kita, karena di bulan Maret 2026 nanti, maksud saya di tahun 2025 nanti, timnas Indonesia pastinya akan kembali untuk mempersiapkan fisik, kembali untuk menunjukkan skill mereka dalam pertandingan dengan Bahrain nanti. Semoga saja cuplikan-cuplikan video yang saya persembahkan ke hadapan pemirsa dalam konten saya kali ini bisa menghibur kita semua. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam olahraga.